Setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berubah menjadi beban utang nasional, publik kini mulai melihat pola yang aneh. Para pejabat yang dulu paling bersemangat mendorong proyek ini, kini satu persatu berusaha buang badan. Dan yang paling disorot tentu saja adalah mantan Presiden Jokowi. Orang yang menandatangani, mengarahkan, dan mengesahkan seluruh kebijakan besar di balik proyek ini. Dulu Jokowi begitu percaya diri menyebut proyek ini sebagai simbol kemajuan Indonesia. Ia berulang kali menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak akan menggunakan uang rakyat. Bahkan, ia menyebut kerjasama dengan China sebagai langkah strategis yang lebih efisien daripada tawaran Jepang. Namun kini, setelah proyek itu membengkak dan menimbulkan utang besar, semua janji itu runtuh. Publik masih ingat bagaimana Jokowi secara pribadi memutuskan untuk mengalihkan proyek ini dari Jepang ke China pada tahun 2015. Padahal proposal Jepang saat itu jauh lebih hati-hati dengan studi kelayakan dan skema pendanaan yang realistis. Tapi karena tergiur tawaran cepat dan janji tanpa jaminan APBN dari Beijing, Jokowi akhirnya memilih China. Yang terjadi kemudian adalah bencana ekonomi terselubung. Biaya proyek yang awalnya hanya 86 triliun rupiah, kini melonjak menjadi 113 triliun rupiah. Padahal jarak Jakarta-Bandung hanya 142 km. Artinya setiap kilometer rel kereta cepat ini bernilai lebih dari 900 miliar rupiah. Angka yang bahkan sulit dicerna oleh logika ekonomi negara maju sekalipun. Lebih parah lagi, sebagian besar pembiayaan proyek ini berasal dari utang luar negeri berbunga tinggi. Pinjaman dari Cina dikenakan bunga sekitar 3,4% per tahun, sementara pendapatan dari tiket jauh di bawah harapan. Secara ekonomi, proyek ini tidak menguntungkan, bahkan sulit menutupi bunga pinjaman, apalagi pokok utangnya. Kini, Cina bahkan disebut-sebut menuntut agar sebagian utang dijamin oleh pemerintah Indonesia, alias lewat APBN. Artinya, janji Jokowi bahwa proyek ini tidak akan membebani rakyat terbukti tidak benar. Yang menanggung akibatnya justru publik, lewat pajak dan kenaikan utang negara. Namun yang paling mengherankan, di tengah badai kritik ini, Jokowi justru diam. Tidak ada penjelasan jujur, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada evaluasi terbuka. Padahal publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian besar ini. Kalau kita telusuri lebih dalam, pola seperti ini bukan hanya terjadi di proyek kereta cepat. Lihat saja proyek-proyek mercusuar lain di masa Jokowi. IKN, nikel, baterai mobil listrik. Semuanya digadang-gadang membawa lompatan ekonomi besar, tapi pada akhirnya justru membebani keuangan negara dan memperkuat ketergantungan pada utang asing. Dan dalam setiap proyek besar itu, nama Jokowi selalu berada di pusat keputusan. Ia yang menandatangani, ia yang mengarahkan, dan ia pula yang paling gencar mempromosikan keberhasilannya. Namun begitu proyek gagal atau merugi, tanggung jawabnya tiba-tiba menguap. Para pejabat yang dulu memuji, kini saling buang badan seolah tak pernah terlibat sama sekali. Kini publik bertanya keras, jika proyek kereta cepat ini benar-benar murni, business to business, mengapa APBN ikut menanggung? Mengapa pemerintah yang menandatangani pinjaman? Dan mengapa laporan keuangannya tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik? Kecurigaan pun makin kuat bahwa proyek ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ada kepentingan politik dan bisnis yang berjalan beriringan di mana segelintir elit diuntungkan, sementara negara dirugikan. Dan yang paling menyedihkan, hingga kini tak ada satupun pejabat yang mau bertanggung jawab. Jokowi diam. Menteri yang pernah terlibat di dalamnya melempar tanggung jawab. Dan BUMN yang dipaksa membiayai proyek ini kini menanggung utang raksasa. Inilah wajah nyata pembangunan gaya Jokowi. Megah di kamera, tapi rapuh di realitas. Pembangunan yang lebih mengejar pencitraan dan simbol politik daripada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekonomi. Kalau kamu sepakat bahwa Jokowi harus dimintai tanggung jawab penuh atas kerugian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak rakyat tahu bahwa di balik proyek yang dibanggakan itu
Ada utang besar dan beban masa depan yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya.